Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono sepupu dari suami sendiri telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasmine. Halo penggemar cerita novel dan cerita sedih ataupun romantis, jumpa lagi dengan Bunda Official Novel. Di sini Bunda sudah melanjutkan cerita dari novel ciptaan Meisya Jasmine di bab 29 dengan tema tangisan palsu. Saya janji tidak akan mengulangi semuanya lagi. Terbata-bata Adelia berucap. Janji tinggal janji semata. Semua wartawan di depannya malah semakin menggila saja. Sebuah cemooh dari mulut mereka terdengar hingga ke televisi. Halah. Janjimu busuk Del, umpat Cynthia geram. Paling-paling kalau keluar dari sel dia ngulah lagi timpal bidilah, sudahlah. Kita doakan saja yang terbaik. Mama seperti biasa akan menenangkan kami agar tak berkomentar terlalu berlebihan. Namun, kegeraman kami tetap saja membara. Apalagi aku. Mulutku memang hanya diam. Tapi dari tadi kedua tanganku saling meremas kuat saking kesalnya. Acara live tersebut masih berlangsung. Disiarkan oleh televisi daerah dan katanya bakal ditayangkan ulang oleh televisi nasional setelah ini. Sorot kamera kini beralih ke sebelah timur di mana suamiku sedang berdiri seraya menundukkan kepala. Pria berambut ikal yang kini terlihat kusut masai dan mengenakan baju couple dengan istri bodongnya tersebut tampak menyipitkan mata. Betapa tidak. Silau blitz kamera yang terus membidik tubuhnya membuat Faisal jadi merasa tak nyaman. Syukurin benakku. Faisal terlihat tak menutup mukanya dengan masker seperti yang Adelia lakukan. Mungkin karena larangan oleh polisi. Aku bisa melihat dengan jelas wajah pria jahat itu. Dia tampak memelas dengan muka tanpa dosa dan dibuat gerak-geriknya seolah lemah. Sungguh kamuflase yang menjijikan. Sekarang giliran Anda. Ucap satu orang polisi lainnya yang bertubuh tinggi dengan kulit putih bersih seraya memegang mikrofon tanpa kabel. Pria berseragam lengkap itu menyorongkan mikrofon ke dekat mulut Faisal. Lelaki yang akan menjadi mantan suamiku itu terlihat menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, saya Faisal Zikri Hadinata meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Karmila. Saya mohon maaf karena telah bertindak salah dan ceroboh. Demi Allah, saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaannya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sepupu pria kepada adiknya yang sedang tertimpa masalah. Tak di televisi, tak di sini. Sama saja. Semua orang yang mendengarkan ucapan Faisal mendadak bersorak termasuk aku. Alasan macam apa itu? Mengapa manusia-manusia jahanam ini berani menggadaikan nama Allah yang suci demi menutupi dosa besarnya? Tidak waras. Cynthia bawa Syifa keluar bersama Nadira. Perintahku cepat. Aku tak ingin mental Syifa semakin rusak gara-gara melihat muka ayahnya terpampang di televisi. Apalagi ucapan Faisal sangat irasional dan menjijikan. Oke. Ayo Syifa. Nadira, kita main di halaman depan saja. Kita main masak-masakan. Cynthia berseru giran. Dia tahu bahwa kondisi psikisku sedang tak baik-baik saja semenjak Faisal muncul di depan layar datar 42 inci tersebut. Untungnya dua balita itu mau menurut Syifa juga tak memaksa untuk terus menonton kekonyolan sang ayah. Syukurlah benakku. Kasihan juga anakku melihat bapak kandungnya ngomong seperti orang kurang waras begitu. Mungkin kehilafan ini sangat besar. Namun saya yakin bahwa Karmila akan memaafkan saya.
Karena saya tahu betul bahwa Mas Sofyan lalu terisak-isak. Muncul lagi koor HUU yang memenuhi pengeras suara televisi. Para wartawan yang meliput pasti sangat geram dengan pria penuh sandiwara seperti Faisal, bahwa istri saya wanita baik, dia pemaaf, lanjut Faisal lagi, enak saja. Siapa yang mau memaafkanmu? Kataku seraya menunjuk televisi. Mama yang duduk di tengah-tengah aku dan Mas Sofyan pun kini merangkul tubuhku. Beliau mengetatkan dekapannya. Mungkin ingin mengusir gulana di dada. Sabar sayang, biar Allah yang balas. Bujuk Mama lembut. Iya Ma, aku ingin agar dia diberikan azab sekalian. Semoga dia mati di penjara. Umpatku kasar. Set, tidak boleh begitu. Doakan yang baik-baik. Doakan dia tobat nak. Aku mendecak sebal. Buat apa ku doakan dia tobat? Biar saja dia seperti itu hingga mati. Biar dia mendapatkan siksa kubur yang pedih. Seenaknya dia memperlakukanku seperti itu. Aku bahkan masih ingat dengan ucapannya yang berisi ancaman. Tega dia mau membunuhku. Lupakah Faisal bahwa aku ini kemarin masih istrinya? Semoga istri dan anak saya mau memaafkan kesalahan saya. Demi Allah saya tak akan mengulangi semuanya lagi. Jangan bawa-bawa nama Allah buat berdusta. Dasar licik, dasar laki-laki gatal. Begitulah suara-suara sumbang berisi umpatan dari wartawan kepada Faisal. Aku puas merasa sudah terwakili, andai saja aku bisa ke sana, sudah habis wajah Faisal ku lempar dengan botol mineral. Heboh mertua perempuan pelakor viral kini ikut terseret dalam kasus anak dan menantu bodongnya. Bakal ditetapkan jadi tersangka karena pemalsuan dokumen. Judul berita dari media online yang ditulis dengan caps lock tersebut ditunjukkan oleh Cynthia kepadaku. Adikku yang memang selalu memainkan ponsel di sela menjaga putri pertamanya itu heboh bukan main. Mbak Mil, apa kataku? Allah itu maha baik, polisi tidak diam saja, mereka memberangus satu persatu dan pelan-pelan. Habislah mertuamu, ucap Cynthia saat kami packing barang-barang bawaan untuk ke Jakarta besok di kamar tamu yang Mas Sofyan tumpangi untukku dan Syifa. Mama, Cynthia dan Nadira sendiri malam ini akan tidur di kamar milik Mas Sofyan, sedangkan pria itu mengalah, serta katanya akan tidur di sofa ruang tamu saja. Aku tak enak. Tapi dia terus memaksa dari tadi, ya sudahlah. Aku yang tengah membaca berita itu di ponsel milik Cynthia pun merasa puas bukan main. Menurut laporan wartawan, Umi dan Abi telah dijemput oleh polisi sekitar pukul 18.25 tadi. Sedangkan berita ini tayang 2 menit lalu, yakni pukul 20.10 malam. Cepat juga wartawan dapat berita, pikirku. Begitu antusiasnya mereka memajang masalah ini berhari-hari. Mungkin karena jumlah views yang selalu fantastis bila judul tentang pelakoran itu diunggah. Sekarang mereka sedang diperiksa oleh polisi. Gumamku seraya terpaku pada layar ponsel. Cynthia yang tengah jongkok mengintip di sampingku tampak antusias. Dia tiba-tiba merebut ponsel miliknya dari genggamanku. Kebiasaan. Kataku kesal. Aku mau lihatkan ke Mama, ucapnya seraya bangkit. Adikku yang mengenakan gamis batik warna hitam dengan jilbab instan merah bata itu senyum-senyum seraya membuka pintu kamar. Dia ingin mengadukan berita ini kepada Mama yang sedang main dengan cucu-cucunya di ruang televisi bersama Mas Sofyan. Aku pun ikut penasaran ingin melihat reaksi Mama. Kuputuskan untuk keluar kamar dan membuntuti adikku. Cynthia sudah melesat cepat ke ujung sofa berdiri seraya memperlihatkan ponselnya kepada Mama yang entah mengapa kulihat wajahnya kini sumringah. Alhamdulillah, kata Mama. Aku mendengar jelas beliau berucap begitu. Tumben, pikirku. Biasanya Mama yang paling adem. Dia yang selalu menyuruh kami sabar dan melarang untuk mengata-ngatai Faisal atau orang tuanya. Setiap kejahatan itu urusan Allah, kita memang tidak perlu mengotori mulut. Lihatkan satu persatu diseret ke kantor polisi. Semuanya kebenaran telah terungkap, kata Mama yang duduk memangku Nadira. Aku semakin mendekat ke arah mereka. Kini berdiri di sebelah Cynthia dan merangkulnya. Senang sekali aku melihat Mama tersenyum selebar itu. Nenek itu apa sih? Tanya Syifa seraya turun dari sifat dan mengintip ke ponsel yang tengah dipegang Mama. Bukan apa-apa, kata Mama seraya memberikan ponselnya pada Cynthia. Namun, aku yang malah hendak membuka segalanya, biar Syifa tahu anakku wajib paham kalau Joda dan Jidihnya jahat. Itu berita tentang Joda sama Jidih Syifa. Sahutku kalem. Syifa yang semula berdiri di dekat kaki neneknya, kini berlari ke arahku.
Kenapa Joda dan Jidi bunda? Masuk penjara menyusul ayah, lugas aku menjelaskan membuat mata Syifa mengerjap-ngerjap heran. Mila. Ucap mama agak membentak. Biar saja mah. Syifa tahu kok kalau Abi sama Umi itu jahat pada kami. Merekalah yang membuat Faisal jadi terseret dalam masalah ini, sahutku dingin. Mas Sofyan yang semula diam kini bangkit dari duduknya. Pria yang mengenakan kaos putih dengan celana pendek jeans selutut itu lalu menggendong Syifa. Anak baik, kita ke minimarket sebentar yuk. Beli susu sama es krim, ucap Mas Sofyan membujuk. Adik Nadira juga ikut. Kata Syifa. Oke ayo Nadira, kita pergi. Sini Om yang gendong. Mas Sofyan pun menggendong dua bocah itu keluar rumah. Kini tinggal tersisa kami bertiga di ruang tengah. Tatapan mata mama masih saja dingin kepadaku. Rautnya terlihat agak kecewa, bukan begitu caranya berkomunikasi dengan anak Mila. Ucap mama kemudian. Aku capek mengajarkan Syifa berbuat baik dan sopan pada Faisal sekaligus orang tuanya mah. Lihatlah apa yang terjadi setelah aku dan anakku bertingkah layak ke mereka. Mereka membuat hidupku hancur seketika, menumpang tidur di rumah orang lain, sampai dapat belas kasihan dari mana-mana. Mama pikir, aku terima diperlakukan begini oleh mereka mah? Tidak. Aku pun ingin membuat Syifa membenci Faisal, Abi dan Umi, karena mereka bertiga memang wajib dibenci hingga mati. Kekecewaanku membumbung tinggi. Membuat sekujur tubuhku terasa begitu gemetar saking emosinya. Mama terlihat berkaca-kaca matanya. Sumpah aku sebenarnya tak tega. Ingin sekali aku meminta maaf tapi gengsiku besar. Aku pun merasa benar dengan apa yang kuputuskan sekarang. Aku teramat ingin pula membuat mama sepakat dengan semua keputusan yang kubuat. Berhenti membela mereka mah. Pangkasku dengan suara yang gemetar. Aku lalu balik badan dan cepat-cepat masuk ke kamar. Seketika ada sesak yang menyerang dada. Mama, maafkan aku yang telah melawanmu.